ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya setiap hari Jumat kita akan langsung mendengarkan tausiah yang diantarkan oleh guru kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar dari Masjid Istiqlal, dan alhamdulillah kita sama-sama telah mendapati beliau telah hadir bersama-sama kita di dalam forum ini. Dan sama-sama kita menyapa beliau. Saya mewakili Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, gembira sekali Ustadz sudah hadir bersama kami semuanya di dalam forum ini, dan bahagia sekali mendapati Ustadz dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Ustadz terus diberikan kesehatan yang prima, Ustadz diberikan kemudahan di dalam mengantarkan pesan-pesan untuk umat. Nah, baiklah Ustadz, bersama-sama kita saat ini sudah berkumpul sebanyak 993 orang, dan insya Allah akan terus bertambah sampai dengan batas maksimum tentunya 1.000 orang pada pagi hari ini. Dan kami persilakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan. ويبينها طريقتها مكتوب في القرآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين ما بعد. Ustaz Hasanuddin dan para hadirin hadirat yang sama-sama dirindukan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dicintai oleh Allah, senantiasa dilindungi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita membaca ayat yang menggembirakan tapi juga menyedihkan. Sebagaimana tadi telah dibacakan bahwa wanada ashabun nari ashabul jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma ala kafirin. Ya. Di dalam riwayat disebutkan, itu kisahnya Ibnu Abbas dalam kitab-kitab tafsir, bahwa para penghuni neraka berteriak-teriak memanggil Allah, ya Allah, izinkan kami menengok, memahami apa-apa yang dilakukan oleh para penghuni surga. Saya punya keluarga, saya punya sanak famili di surga. Aku ingin tahu kehidupannya seperti apa mereka di dalam surga. Atas izin Allah, orang-orang tadi itu menjumpailah, diberi kesempatan menjumpai sanak keluarganya masuk surga. Subhanallah, apa yang mereka saksikan kehidupan keluarganya di surga sungguh sangat bertolak belakang dengan kehidupan sehari-harinya di neraka. Maka inilah berteriak wanada ashabun nar ashabul jannah, dan penghuni neraka yang tadi ingin sekali melihat seperti apa pemandangan dia alami keluarganya yang ada di surga, mungkin suaminya atau mungkin istrinya, mungkin bapaknya yang saleh ibunya, tapi dianya di neraka. Aku punya ayah, aku punya bapak di surga, aku punya keluarga, aku punya tetangga, aku punya jemaah, aku punya kawan-kawan. Ya, mereka masuk surga. Saya karena perbuatan jahatnya, dosanya,
yang tidak pernah bertobat sebelum wafat, maka aku menderita di neraka ini. Izinkan aku menjumpai mereka ya Allah, walaupun hanya sejenak. Inilah wanada ashabun nari ashabul jannah. Penghuni neraka menyeru penghuni surga. Afidu. Afidu itu kalau apa ya? Kalau air terjun itu mengalir dari sumber mata air yang ada di gunung, kemudian meluncur ke bawah, lama-kelamaan itu nanti ujung-ujungnya ada tertiernya, di situ ada pengairan. Didistribusikan, ada yang dapat. Jadi surga yang paling tinggi itu paling banyak airnya. Kemudian yang paling rendah surganya itu ya dapat air jatah ya, jatah kalau dalam sistem pengairan itu ya, yang dapat air banyak itu tentu Recording in progress. Nah, neraka itu kan di bawahnya surga. Kemudian teteskanlah, itu namanya afidu. Alirkanlah dalam bentuk aliran kecil. Bocorkanlah sedikit air surganya ke dalam kamar kami, dalam penampungan kami di neraka. Itu namanya afidu. Fada yafidu faudan. Afidu alaina. Ya, bocorkanlah sedikit sehingga air surgamu bisa menetes di lingkungan kami. Di perut kami penuh dengan api. Ya, di lingkungan kami penuh dengan api. Sementara engkau, Masya Allah, ada 1000 kamar. Ya, di dalam lukisan itu disebutkan ada 1000 kamar makan setiap penghuni neraka. Jenis-jenis makanan, buah-buahan, berapa ratus kamar. Mungkin makanan kesukaannya. Pokoknya ilustrasinya 1000 kamar makan. Tinggal milih. Pelayan-pelayannya bidadari. Pokoknya kayak kalau kuliner itu. Mau pilih yang mana? Semuanya serba gratis. Semuanya dilayani oleh bidadari-bidadari dengan pemandangan yang sangat-sangat menggairahkan, menyejukkan. Tidak ada terik matahari yang membakar, tidak ada juga dingin yang menusuk. Itulah surga. Sementara keluarganya yang tercebur dalam neraka membelalak matanya melihat melihat keluarganya menjadi penikmat surga itu. Berteriaklah mereka, wanada ashabun nar ashabul jannah, ya Allah, teteskanlah sedikit kenikmatan surga itu kepada kami. Dia meminta kepada keluarganya, aku kan suamimu di dunia, aku kan dulu anakmu Bapak, ya, aku kan tetangga baikmu dulu di dunia, aku kan muridmu, aku kan ini adalah sangat mencintaimu. Hanya karena saya nakal, maka saya tidak mengikuti jejak-jejak kamu. Akhirnya seperti itu jadinya. Berteriaklah mereka para penghuni neraka itu, ya Allah. Ya. An afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah, atau sedikit lemparkanlah sisa-sisa buangan makanan ampas-ampas sampah-sampah makananmu ke dalam kamar kami di neraka. Karena nanti dalam pemandangan lain, ayat lain, ia memisahkan surga dan neraka itu dinding kaca, Bapak Ibu. Jadi orang-orang surga itu bisa menyaksikan bagaimana jeritan api neraka para penderita, orang yang dibakar di neraka itu. Tapi sebaliknya seperti tadi, ya, orang-orang tertentu dipenuhi permintaannya oleh Allah, tapi itu bentuk penyiksaan lain juga. Aku ingin melihat kamar tidurnya mantan istriku di dunia. Aku ingin melihat, ya, ruang tamu, kamar istirahatnya anakku waktu di dunia.
yang memang nyantri, rajin pengajian. Aku orang tua nakal. Ya. Tapi aku ingin lihat seperti apa. Anakku ini bapakmu nak ngintip di jendela ini. Berikanlah kulit-kulit makananmu itu untuk kami. Ya. Apa kata mereka para penghuni neraka itu? Innallaha harrama ala kafirin. Ya. Berteriaklah, berkatalah para penghuni neraka, maaf, sesungguhnya Allah telah mengharamkan ya keduanya, yaitu apa itu keduanya itu air dan sisa-sisa makanan itu untuk kalian. Nggak mungkin ayah sih, saya dengan mama memperingatkan jangan selingkuh, jangan macam-macam. Tapi mabuk dunia, nggak mendengarkan kami semua. Kami sedih, tapi apa boleh buat? Atau anaknya, ayah, kami dipanggang di neraka, minta setetes air minummu, ayah, ibu. Nggak mungkin anak. Innallaha harramahuma. Allah mengharamkan ini semuanya untuk engkau. Di sini nafsi, individu-individu, pribadi-pribadi. Ya. Tidak ada pertolongan dari seorang orang yang paling dicintai. Kecuali hanya satu-satunya yang bisa memberikan pembelaan. Yaitu hanya Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam ayat dan banyak hadis. Satu-satunya yang mampu mengeluarkan para penghuni neraka ke dalam surga ialah hanya Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya yang didengarkan doanya dan satu-satunya tidak pernah ditolak permintaannya oleh Allah hanya Rasulullah. Makanya itu seluruh manusia tertuju kepada Nabi Muhammad, sang pemilik Nur Muhammad yang merupakan tajalli pertamanya Allah, Nur Muhammad itu. Dia diberikan kepercayaan oleh Allah. Panggillah siapa yang aku akan bela. Ya Allah, itu rajin berselawat terhadapku. Tapi karena dosa besarnya di dunia, dipanggang di neraka paling bawah. Tempatkanlah, pindahkanlah surganya, jangan yang ganas. Pindahkan surga yang paling enteng. Pindahlah dia ke tempat neraka yang paling ringan siksaannya. Neraka yang paling ringan siksaannya di akhirat di antara 7 lantai. Dan setiap lantai itu punya palung neraka namanya. Kalau kita menyelam ke bawah kita diving. Diving itu kan ada palung. Kadang-kadang kita juga takut itu. Jangan-jangan ada ikan hiu di bawah itu, gelap kan di bawah itu. Ya. Nah itu palung neraka tempatnya ada itu. Setiap tingkat ada palung-palung nerakanya. Itu semakin dahsyat. Ya. Itu pemandangan memilukan. Nggak bisa. Satu-satunya yang bisa mengangkat kita dari palung neraka ialah Nabi Muhammad SAW. Maka itu jangan pernah pelit untuk berselawat kepada Nabi. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim. Siapa itu Bukhari Muslim? Bagi kita yang Ahlussunnah wal Jamaah. Maaf ya karena saya mungkin subjektif di sini. Saya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sangat percaya Bukhari Muslim. Karena kalau mazhab lain, aliran lain, itu punya pendapat lain tentang hadis, hanya Syiah kan. Syiah walaupun di luar Bukhari Muslim, tapi kalau diriwayatkan oleh imam mereka, itu sah hadisnya. Kalau saya, ya dari pesantren sih kita Ahlussunnah wal Jamaah di doktrin, maka saya berketetapan hati bahwa hadis yang paling sahih sesudah Al-Quran, paling validnya ialah riwayat Bukhari Muslim. Nah kita sebagai Ahlussunnah berkeyakinan bahwa hadis yang paling layak untuk kita terima ialah hadis Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim itu, barang siapa yang berselawat terhadapku, aku pasti tahu dan aku akan pasti memintakan syafaat pembelaan nanti di hari akhirat. Ya Allah, ini jangan dimasukkan ke neraka.
sudah ada tanda kalung-kalungnya itu masuk neraka. Copot kalung, ya, tanda penghuni nerakanya yang sebentar lagi akan dilempar satu persatu oleh malaikat bengis. Kenapa? Ini kan pendosa besar, tapi rajin berselawat terhadapku. Rajin ikut pengajian, rajin ikut zooming, berselawat kepadaku. Ya. Copotlah merek-merek nerakanya itu, gabung dengan pemilik kalung surga. Nah, masuk neraka pun masih bisa diangkat, naikkan ke neraka yang paling ringan. Neraka yang paling ringan Bapak Ibu tahu, ya, ialah yang menggunakan sepatu laras dari api. Tentu api neraka Bapak Ibu. Kalau di bawah itu berenang di lelehan besi, minta makan makanan berduri dari api, minta minum ya cairan-cairan besi, dan otomatis penyiksa itu menyiksa. Bukan 1 hari, 2 hari, jutaan tahun, sampai dikatakan dalam Al-Quran, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Sebetulnya sih nggak kekal, cuma karena lamanya tak berujung kelihatan, maka itu diartikan, disebutkan dalam Al-Quran, khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Tapi kalau di surga, khalidina fiha abada. Ya kan ada ayatnya itu kan. Iya. Innal ladzina kafaru min ahli kitab, bukan. Surah apa itu? Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari mereka yang musyrik itu ialah akan kekal di dalam neraka. Ya. Itu penghuni neraka. Khalidina fiha. Tapi kelanjutan ayat itu, dulu saya ingat, innal ladzina kafaru minal kitabi wal musyrikin innal ladzina kafaru minal kitabi wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Surah Al-Bayyinah. Ya, surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum ashabul jannah alladzina, apa lanjutannya itu? Ashabul jannah. Di situ ada kata-kata khalidina fiha abadan radhiyallahu an wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah, itu surah Al-Bayyinah ayat terakhirnya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha ya, al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. jazauhum inda rabbihim, balasan orang-orang surga, ya, jazaa'um inda rabbihim jannatin tajri, surga yang di dalamnya ada air mengalir, tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam surga abadan. Perhatikan, ketika Allah berbicara tentang neraka, khalidina fiha, titik di situ. Tapi ketika Allah bicara tentang surga, khalidina fiha abadan. Jadi kalau neraka itu tidak abada, tapi kalau surga itu yang abada. Artinya bahwa seluruh penghuni neraka itu nanti insya Allah pada saatnya akan keluar dari neraka, lalu masuk ke dalam surga. Karena neraka itu bukan tempat abadi. Nah ini kan ulama kita seringkali, mohon maaf sebagian ulama itu, nakut-nakutin kita semua. Jadi Allah itu maha bengis, maha kejam, maha pendendam, maha apa gitu.
Nah, siapa suruh lu rasakan sampai neraka seabadi-abadi? Enggak. Yang dibakar di neraka itu ialah dosa, Bapak Ibu. Hanya karena dosa itu nempel di badan, maka kita pun juga terbakar kan. Seperti baju. Baju kotor ia menempel di badan, itu yang kotor, maka pembersihnya bukan air di neraka, tapi api. Maka baju kotor ini harus dibersihkan dengan api, maka dibakarlah baju ini. Karena baju ini melengket di badan kita, maka badan kita pun juga ikut terbakar. Tapi pada saatnya baju yang kotor ini sudah terbakar, ya, maka itulah nanti yang tersisa di neraka, badannya nanti sudah nggak ada lagi dosa melengket di badannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kembali lagi kepada pangkuan Tuhan. Manusia itu kan diciptakan dengan cinta darinya sendiri. Tapi karena di dunia ini mabuk dunia, dia nggak hiraukan apa kata ulama, ustadz, dia nggak mengikuti nasihat orang tua, ya udah ngoleksi pakaian-pakaian neraka, ya. Mengoleksi makanan-makanan neraka. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru bihi. Semua daging yang tumbuh dalam badan ini dari api neraka, dari barang yang haram, akan hanya dibersihkan oleh api neraka. Jadi daging-daging haram itu dibersihkan di neraka, tapi jati diri fitrah manusia itu suci. Itu tidak akan bisa terbakar habis oleh api. Yang terbakar hangus habis oleh api itu dosa. Nah, kalau dosa yang sudah melengket itu nanti disiksa 1000 tahun, disiksa 5 juta tahun. Satu harinya akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Bayangkan itu berapa triliun hari dunia kita akan disiksa di sana. Nah, 1 detik saja itu bukan main, lautan api. Maka itulah disebutkan, begitu lamanya orang disiksa di neraka sampai tak berujung. Tapi ujungnya ada sih sebetulnya. Kayak jalan tol tuh. Begitu panjangnya jalan tol seperti menembus dinding langit. Padahal di ujung tol itu ada laut. Belok kiri kita akan menghindari laut itu. Tapi seolah-olah kita sering mengatakan, Masya Allah, jalan tol ini menembus langit, padahal enggak. Nah, di situ ada laut. Masya Allah, penghuni neraka itu abadi di neraka. Enggak sih. Tapi karena lamanya tinggal di neraka, tidak berujung nerakanya itu, maka seolah-olah dianggap itu penghuni neraka. Nah, di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, kamus bahasa Arab itu khalada dengan abada beda. Jadi khalidina fiha itu kekal di dalam neraka, tapi tidak abadi. Kalau penghuni surga, kekal di dalam surga dan abadi. Surah Al-Baqarah tadi itu kan, Pak Sanudin, coba dibacakan. Jadi di situ, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Ya kan? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abadan. Di situ ada kan kata abadan di situ. Nah, kalau neraka nggak ada. Apa artinya abad? Abada itu tak berakhir. Ya. Jadi manusia itu makhluk abadi, diawali ketiadaan dan tidak akan berakhir dengan ketiadaan. Itu wujud abadi. Ada wujud yang azali, tidak diawali ketiadaan dan tidak akan diakhiri ketiadaan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada wujud yang ketiga, wujud hawadith, diawali ketiadaan dan diakhiri ketiadaan. Itulah alam. Berawal dari ketiadaan, nanti kalau kiamat sebagian besarnya sudah habis, mataharinya digulung, bulannya digulung, enggak. Ya useless lah, sudah selesai tugasnya. Tapi manusia abada. Memang asalnya manusia itu berasal dari tiada.
Tapi sekali menjadi manusia, tidak akan pernah berhenti manusia. Kenapa? Manusia itu abadi. Kalau disiksa di neraka, tidak abadi. Yang mengatakan tidak abadi di neraka, ya Al-Quran. Dia kekal tapi tidak abadi. Nah ini dia. Dalam bahasa Arab itu, ada kekal tapi tidak abadi. Ada kekal dan abadi. Penghuni neraka itu kekal di neraka, tapi tidak abadi. Saking panjangnya seolah-olah kekal abadi, padahal tidak. Ada endingnya. Selesai dosanya dia bakar, maka fitrah manusia yang tidak berdosa itu ya kembali ke pangkuannya. Yang dibakar di neraka itu kan dosa. Hanya karena dosa itu menempel di badan, maka badannya ikut terbakar. Pada saatnya nanti, masuk semua kita ke dalam surga. Sampai ada kisah kan, orang yang paling terakhir masuk surga, entah berapa juta tahun, atau triliun tahun, Allah. Mas, jangan mas. Enggak tahu mas atau mbak. Masuklah ke dalam neraka. Masuklah ke dalam surga. Giliran terakhir kamu masuk surga. Malas dia. Ya, saya di sini aja deh. Paling kapling surgaku itu sudah nggak ada lagi. Aku betah di sini sudah bersahabat dengan neraka sudah triliunan tahun. Malas masuk surga. Paling kapling kecil udah dibagi-bagi para penghuni surga yang lain. Kata para malaikat, memang iya sih. Kamulah nerakamu yang paling kamu surganya paling sempit. Apa ya, kayak rumah RSS sekian banyak S-nya. Ya udah, makanya saya di sini aja. Ya. Malaikat pergi, ya udah kalau memang kau di situ betah. Malaikat memang luasnya kapling kecil itu kayak apa sih? Keluarlah bahwa abu-abu futihat abu-abu jahannam, apa ada ayatnya itu, daun pintu kamarnya saja antara bumi dan langit. Kebayang nggak Bapak Ibu? Bulan dengan matahari, bulan dengan bumi saja 300.000 kilometer misalnya. Kalau ukuran daun pintunya itu adalah antara bulan dan bumi, daun pintunya 300.000 kilometer persegi. Apa jaraknya? Bagaimana kamarnya kan? Sehingga penghuni neraka yang terakhir ini mengatakan, wah kok kenapa aku yang paling terakhir, aku yang paling hina, kenapa surgaku yang paling luas? Jangan-jangan surgaku melampaui luas kaplingnya Nabi. Enggak lah, kaplingmu paling rendah, paling hina dan paling... Enggak, aku melihat inilah kapling yang paling mewah di surga ini. Ini super VVIP. Dibayangkan. Nah jadi insya Allah optimislah kita sebagai anak manusia. Wala pada karamna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Apapun agamanya, etniknya. Kalau masuk neraka itu kan karena choice-nya sendiri. Siapa suruh nggak mau, maka disiksa sebentar di neraka ya. Aku kok bukan aluzina, hanya mencicipi aja. Berapa kali? Hanya 10 kali aja, udah. Kalau begitu 10 juta tahun kamu disiksa dipanggang di neraka. Bunuh. Satu puntung rokok dimasukkan ke dalam atmosfer bumi, api neraka itu, maka hangus segera bumi ini. Apalagi pakai sepatu laras dari api. Apalagi cemplung di dalam palung api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu bukan satu hari. Ribuan tahun, Masya Allah. Maka itu khalidin fiha, bagaikan abadi di dalamnya, padahal tidak juga. Yang abadi itu penghuni surga. Nah itu. Kembali kita kepada ayat tadi ya. Wan ada ashabun nari, ya. Keluarga kita tuh pingin ngintip kamar papa, mau lihat nggak? Nih, tuh ibumu di sebelahnya itu. Masya Allah, luasnya, makanannya ya khusus untuk kamar makan. Dalam riwayat itu saya baca 1.000 kamar.
untuk yang bersangkutan. Setiap kamar itu ada pelayannya rapi dari bidadari. Mau makan apa aja. Keluarlah penghuni, berteriaklah penghuni neraka itu. Ayah, ibu, ya, mas, aku kan keluarga dekatmu. Ya, afidu alaina minal ma'i, ya, beberkanlah, teteskanlah sedikit airnya. Mimma razaqakumullah. Oh no way, innallaha haramahu alaikum, enggak boleh, kamu haram untuk ini semua. Ya Allah, ya Allah. Sebaliknya juga, ya Allah, boleh enggak aku ngintip sih mantan suamiku atau mantan istriku di dunia yang nakal itu, gimana dia tempatnya? Surga pertama enggak ada di sini, surga kedua enggak ada. Pasti dosa besar deh, karena makin bawah surga itu, makin di bawah neraka itu makin dahsyat. Dan dosa-dosa besar itu termasuk zina, aborsi, membunuh, dan berbohong, memfitnah, kan, murtad, semua di situ. Wah, ternyata ada dia di lumpur neraka. Ya. Itu dia. Ya Allah, Mas, ngapain? Iya, ini gara-gara buah daripada kenakalan saya di hidup di dunia ini begini. Nah, kamu seperti apa? Alangkah kagetnya melihat istrinya begitu cantik, menggunakan pakaian berlian dan seterusnya. Tapi di balik kaca, ya, kayak kita menengok rumah tahanan di penjara tuh di dalam jeruji besi. Wah, pemandangan yang memilukan hati, nggak tahan melihat. Nah itulah bedanya antara surga dan neraka. Kita lihat ayat berikutnya. Alladzina tahadu dinahum lahwan wa laiban wa bukan ini. Oh ya, 51 ini Pak Sunni. Alladzina tahadu, alladzi yang, ya, jadi penunjuknya. Alladzina tahadu dinahum, siapa penghuni neraka itu? Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka itu sebagai main-mainan dan senda gurau. Iya, mainan senda gurau. Jadi orang suka main, orang suka senda gurau. Itu budak-budak dunia. Hati-hati loh Bapak Ibu. Siapa penggemar lawak di sini, banyolan-banyolan. Ingat, sayang-sayang muka itu. Ada hadis Nabi, diingat, orang yang suka ketawa terbahak-bahak akan dicabut berkah wajahnya. Sehingga tidak ada lagi kewibawaan, tidak ada lagi cahaya yang tertinggal di mukanya. Boleh ketawa, boleh tersenyum, tapi ketawa terbahak-bahak melampaui batas, itu akan dibalas dengan tangisan ratapan di neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, saya sering mengatakan, apalagi ratapan banyolan di tengah malam Ramadan itu paling, maaf ya, paling saya tidak berkenan sesungguhnya. Saya sudah minta kepada direktur-direktur TV, mohon ya, jangan menyuguhkan banyolan-banyolan tengah malam. Harusnya diajak orang itu meratapi dosanya di malam hari bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itu kan pengampunan dosa. Malah diajak orang lain untuk mabuk di tengah malam. Bermacam-macam ulah tingkahnya. Semakin larut malam mestinya harus orang sholat tahajud. Mabuk dia ketawa-ketawa. Tidak ada Tuhannya di malam hari. TV-TV kita berlomba memperebutkan pelawak-pelawak profesional. Saya ingatkan Bapak Ibu, cari rezeki yang halal. Halalan thayyibah mubarak. Membuat orang mabuk di tengah malam suci Ramadan. Hemat saya, Allahu a'lam, harusnya kita ajak orang itu untuk sujud, tersungkur, menangisi, meratapi dosa masa lampaunya di malam hari. Malah kita pancing orang untuk mabuk di tengah malam. Ketawalah mereka terbahak-bahak, seolah-olah tidak punya Tuhan. Nauzubillah min dzalik.
Nggak ada berkah, nggak ada berkah, nggak ada berkah. Wajahnya nggak ada berkah. Dan insya Allah jauh dengan Tuhan, sekalipun puasa nggak ada efek-efek spiritualnya puasa itu. Matikan channel TV-nya Bapak Ibu. Jangan lihat banyolan itu. Kalau mau di luar Ramadan, oke lah mungkin ya. Tapi ya, kata Rasulullah seandainya dia menjumpai orang ketawa-ketawa, setengah mabuk itu. Nabi sedih. Ya, coba lihat mereka. Seandainya dia tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, pasti mereka akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Jangan-jangan kita yang dimaksud nanti. Kalau dia bercanda mabuk, itu naudzubillah. Itu memasukkan iblis dalam diri. Nggak bakalan orang yang ketawa terbahak-bahak melampaui batas, seminggu nggak bisa khusyuk dalam salat. Rasakan sendiri kan Bapak Ibu. Tapi boleh ketawa, jangan sampai dilarang orang ketawa, enggak. Al-basyasyatu sunnatun, tersenyum simpul itu sunnat. Al-basyasyatu sadaqah, tersenyum simpul itu sadaqah. Tapi ketawa terbahak-bahak, melampaui batas yang wajar, itu akan dicabut berkah wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suram, gelap nanti di akhirat. Ada ayatnya kan. Wa ammal ladzina swadat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Nauzubillah. Jadi alladzina tahdhurinahum lafwan wa laiban wa gharrathumul hayatud dunya fal yawma nansahu kama nasu liqa ayyamihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Coba. Maka pada hari kiamat ini nanti kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Dan sebagaimana mereka selalu mengingat ayat-ayat kami. Jadi ya wajarlah kalau mereka masuk neraka, tapi wajar juga kalau mereka itu masuk surga. Dosa yang tebal, yang besar, yang seperti gunung, ya tidak pernah membebani Tuhan untuk memberi pengampunan. Sebesar apapun dosa hambanya, kalau hamba itu datang dengan taubatan nasuha, maka akan kayaumi waladatku umum, akan lahir bagaikan bayi yang baru lahir tanpa dosa setetes pun. Taubatlah Bapak Ibu. Enggak ada kata terlambat dalam bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi melanjutkan, sebesar apapun dosa hamba, pengampunannya Tuhannya jauh lebih besar. Karena itu Bapak Ibu sekalian, beruntung, bersyukurlah Allah memberikan hidayah, benar-benar hidayah untuk berhari Jumat ria di pagi hari. Ya, kita berselancar spiritual pada hari istimewa Jumat ini, mendekati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, terima kasih Ustadz atas penyampaian uraian mengenai 2 ayat yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ini Ustadz. Saya juga mendapatkan beberapa pesan Ustadz, termasuk yang dihantarkan melalui WA dengan bagaimana cara Ustadz menuturkan pada hari ini, tentunya menghadirkan pertanyaan ke dalam diri kita, bagaimana dengan kita dan keluarga-keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi. Tentunya kita berharap semoga kita semuanya dikumpulkan Allah di surganya Allah nanti. Baiklah Ustadz, di sini sudah hadir beberapa pertanyaan Ustadz dari para peserta. Mohon izin untuk kami dapat menghantarkannya kepada Ustadz. Yang pertama, kami mendapati pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Ati Wasiati. Beliau menanyakan apakah semuanya akhirnya akan kembali kelak ke surga yang abadi, termasuk orang-orang yang musyrikin itu, yang tidak pernah beriman sekalipun, Ustadz. Kemudian, ya itu saja dulu, Ustadz. Iya, Pak. Kata siapa mereka tidak pernah beriman? Manusia itu bukan hanya pada saat ketika itu dewasa.
Manusia itu satu paket dalam kehidupannya, mulai dari alam arwahnya, udang roh, lalu dicicil transit manusia itu masuk ke dalam rahim ibunya. Semua penghuni rahim itu beriman. Dites oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mau nggak kamu percaya aku sebagai Tuhanmu? Bala, of course, pasti. Begitu dia lahir, dia beriman. Kullu mauludin yujadu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi ayyunmajisanihi ayyunasranihi. Semua anak yang baru lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah Allah allati fataran nasa. Jadi fitrah suci bersih. Di atasnya iman itu. Nah, jadi kita nggak bisa mengatakan manusia itu tidak pernah beriman. Nabrak Al-Quran. Lulus kok. Kita nggak mungkin lahir di muka bumi ini kalau tidak beriman kepada Allah. Dites. Usia 9 bulan. Datanglah Tuhan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Percaya nggak aku sebagai itu? Oh, of course. Bala itu Bapak Ibu sekalian bahasa Inggrisnya itu of course. Bukan na'am. Kalau na'am itu yes. Lebih kencang mana of course atau yes? Pak Sanudin datang nanti ke rumah ya. Oh iya pasti. Nah, datang benar. Tapi temannya Pak Sanudin, Mas datang ke rumahnya. Iya Pak saya datang. Na'am. Nggak datang. Jawabannya Pak Hasanuddin bala, jawaban temannya na'am. Kalau na'am datang ke rumah, ya nggak datang. Apalagi kalau lemas kan. Tapi Pak Hasanuddin datang ke rumah nanti, oh iya. Nah, itu namanya bala. Bala itu of course, na'am itu yes. Nah, jadi semua orang dalam rahim ibu itu pasti beriman kepada Allah. Dan semua anak yang baru lahir, sekalipun bapak ibunya tidak beragama, kafir, komunis, segala macam lah, tetap anaknya itu fitrah. Sampai anak itu akil balik. Ya. Jadi Bapak Ibu, argometer kita untuk diukur apakah itu beriman atau kafir atau musyrik, itu akil balik. Nah kalau belum akil balik, argo perhitungannya belum jalan. Masih orang beriman itu. Ya. Tapi kalau orang sudah akil balik, itu namanya mukallaf. Terbebani mukallaf itu kan. Apa itu akil? Berakal pikiran normal. Apa itu balik? Mimpi, menstruasi. Ya. Mimpi bahasa untuk laki-laki, menstruasi untuk perempuan. Kalau dua-duanya, perempuannya belum menstruasi usia 15 tahun, anak laki-lakinya belum mimpi bahasa pada usia 15 tahun, menurut Imam Abu Hanifah, batas 15 tahun itulah penentu baliknya seseorang. Tapi sekalipun balik, tapi kalau cacat seumur hidup, katakanlah gila seumur hidup, itu nggak ada neraka baginya. Kenapa? Karena bukan mukallaf. Orang gila itu nggak ada kamus neraka, Bapak Ibu. Aku gila bukan karena aku mau gila, ya. Itu pemberian Tuhan kok. Jadi referensi argo neraka itu mereka yang sudah balik dan yang kedua akil. Nah, jadi jangan dikira manusia itu tidak pernah beriman. Hanya paruh sedikit saja. Jadi lihat saja kalau misalnya 15 tahun. Ya, 15 tahun itu sampai 60 tahun atau 70 tahun misalnya. 70 tahun kurang 15 tahun sama dengan berapa itu? 55 tahun. Jadi 55 tahun saja kita akan dihitung oleh malaikat. Sebelum 15 tahun itu argo iman yang jalan. Sesudah 15 tahun itu argo ikhtiar, choice yang jalan. Nah, maka itu nanti, itu ayat yang dibaca sebelum ini kan Pak, ada Al-Araf ya kan. Saya nggak ikuti, tidak dibahas itu. Bagus juga sih dibahas itu Al-Araf. Mana Al-Araf? Al-Araf itu kan place in between
neraka dan surga itu kan ada satu tempat antara surga dan neraka, itu namanya Al-A'raf. Siapa penghuni Al-A'raf? Ialah anak-anak yang belum berumur 15 tahun, belum balik, tapi lahir dari keluarga yang tidak beriman, tampung di A'raf. Ada orang timbangan kejahatan dan kebaikannya persis sama, transitkan dulu di Al-A'raf. Tapi belakangan nanti setelah rekapitulasi umat manusia selesai, penghuni A'raf itu dimasukkan juga ke surga. Manusia yang diciptakan dengan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menerakakan orang seabadi-abadinya. Allah kok yang menciptakan manusia itu. Ya. Jadi la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmatku. Saya sudah bacakan ayatnya tadi. Dalam bahasa Arab itu memang agak susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kekal. Abadah kekal. Tapi dalam bahasa Arab, kalau ada saking panjangnya tidak berujung, itu kekal. Tapi ujungnya ada. Kalau abadah, memang nggak ada endingnya di situ itu. Jadi manusia itu nanti insya Allah, dan ini keyakinan saya Bapak Ibu sekalian, pasti semuanya masuk surga kemudian. Tapi jutaan tahun di neraka, direndam di situ. Yang disiksa itu kan neraka. Apa yang disiksa? Dosa. Nah kalau dosanya sudah hangus, habis, berdebu, ya aslinya manusia itu kan surga kan. Aslinya manusia itu kan fitrah kan. Ya. Nah fitrah itu apa? Suci kan. Jadi noda-nodanya itu dicuci di neraka. Kalau sudah selesai disuci di neraka, nah udah masuk surga. Itu pendapat saya. Tapi ada juga berpendapat lain, pokoknya abadi di neraka. Ya, terserah Bapak Ibu mau percaya, mau berpendapat siapa. Ya, kalau Bapak berpendapat seperti yang lain mengatakan mereka akan abadi juga di neraka. Ya, Allahu a'lam. Kalau saya dan sebagian ulama yang berpendapat, terutama Ahlus-Sunnah ya. Tapi kalau Syiah lain Bu, Bapak. Kalau Syiah itu, tapi Syiahnya yang mana? Ini ada juga bertingkat-tingkat. Syiah Imamiyah yang seperti sekarang di Iran tuh, ya abadi, kekal juga di neraka. Ya tidak mungkin neraka itu tanpa penghuni. Tapi kalau dosanya sudah habis, ya, dosanya sudah habis, yang sudah masuk kategori kekal dalam neraka, tetap menghuni neraka, tapi nerakanya sudah tidak lagi menyiksa. Tetap abadi di neraka, tapi tempat nerakanya, neraka yang tidak menyiksa. Nah ini agak susah, karena kalau begitu, ya bagaimana kalau ada kan neraka baru masukkan ke surga, itu ada dalilnya juga kan. Jadi saya mungkin lebih, ya mudah-mudahan saya benar lah. Insya Allah semua kita ini ketemu semua nanti di surga deh. Amin. Amin ya Allah. Saya kira gitu Bapak. Baik Ustadz, ada pertanyaan berikutnya Ustadz dari Pak Kunto Baikuni Ustadz. Jadi beliau memperhatikan yang terdapat di dalam surah ke-11, surah Hud. Di dalam ayat ke-106 langsung membacakan fa'amal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq. Maka adapun orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka, di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alu lima yurid. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dikehendakinya. Nah, hal yang sama juga kita dapati wa amal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdud. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Mohon penjelasan Ustadz dari ayat-ayat ini terkait dengan masalah kekekalan manusia di neraka ataupun di surga itu Ustadz.
Demikian Saya tanya pertanyaan Pak Ustaz. Sanudin, ada nggak kata abadan dalam ayat itu di neraka? Tidak terdapat di sini. Ya, memang nggak ada, nggak pernah ada. Kalau neraka itu, orang bisa keluar dari neraka. Tapi sekali masuk surga tidak akan pernah bisa keluar dari surga lagi. Maka tidak perlu ada abadan, karena automatically surga itu adalah makam terakhir untuk seorang anak manusia. Tidak akan pernah keluar-keluar lagi. Begitu kita masuk ke dalam pintu surga, hei kamu keluar ke surga, ternyata kita salah rekapitulasi. Tuhan tidak pernah salah rekapitulasi. Sekali masuk surga, tidak akan pernah keluar-keluar dari surga. Tapi begitu kita masuk neraka, memang semuanya kita akan keluar ke surga, keluar dari neraka. Ayat yang dibacakan tadi itu kan ya, tidak ada abadannya. Tapi kalau surga yang tadi kita bacakan abadan, sekalipun sebetulnya tidak ada kata abadan untuk surga, itu sama aja. Karena kalau orang sudah masuk surga, nggak akan pernah keluar-keluar lagi. Begitu. Ya. Nah, kemudian Ustadz mohon izin pertanyaan beliau yang kedua di dalam pertanyaan tadi itu adalah apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini ketika para penghuni surga ataupun penghuni neraka yang ditempatkan bahwa mereka kekal di dalamnya, disebutkan bahwa kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Iya, karena ada permintaan dari Nabi, ya Rasulullah itu suka memunculkan mukanya di dalam zooming hari Jumat. Nah, kita kan juga diintip oleh rohnya Rasulullah di sini. Masya Allah. Maka itu saya akan mohonkan Bapak Ibu, ya sejelek apapun wajah kita, tampilkanlah di sini, karena Nabi melihat di sini. Siapa wajah yang suka tampil dalam zooming, ya Allah nanti Rasulullah akan mengingatkan, oh wajah ini yang pernah aku intip pada hari Jumat. Ya, ini yang ikut berselawat dengan lantunan selawat berjamaahnya. Keluarkan dia dari neraka. Itu yang dimaksudkan. Ada distinction-nya itu adalah syafaat itu. Ya. Baik. Mohon izin pertanyaan berikutnya Ustadz. Dari Pak Cahyo Ustadz, disampaikan melalui direct message pada hari ini. Beliau melihat dari ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-14 pada surah Al-Waqiah, yaitu surah ke-56. Mohon izin saya membacakan ayat ke-10 sampai ayat 14 ini Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Kalau di dalam terjemahan di sini, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Nah, beliau menanyakan di dalam pertanyaannya ini, apakah yang dimaksud dengan bahwa sebagian besar dari mereka adalah orang-orang terdahulu, dan sebagian kecil dengan orang-orang yang kemudian. Nah, sementara beliau menyebutkan di sini apakah ayat 14 tersebut berarti dari umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang sekarang ini lebih sedikit dibandingkan orang-orang terdahulu, Ustaz. Apa yang dimaksud terdahulu? Al-awwalun. Al-awwalun itu bisa diukur dari segi tempat dan waktu. Dari segi waktu misalnya, siapa yang paling muncul pertama di dalam zooming ini? Tadi habis salat subuh sudah mulai terbuka, begitu buka, ya langsung bermunculan. Tapi ada yang paling pertama itu as-sabiqun awwalun di situ itu dari segi waktu. Ya. Tapi ada lagi as-sabiqun awwalun dari kriteria tempat, ya kan. Ya. Siapa yang paling pertama dekat dengan jendelanya Pak Hasanuddin? Ya, dia baru muncul, tapi begitu muncul langsung dia paling awal ya menyentuh dindingnya zoomingnya Pak Hasanuddin. Jadi dari segi tempat, dari segi waktu, dari segi kualitas, kuantitas. Nah, di dalam ayat itu nanti as-sabiqun awwalun itu ialah orang-orang yang cepat ya beriman kepada Allah. Orang-orang yang tidak pakai
preambul, orang tidak pakai bahasa basi. Ya, seperti Abu Bakar. Ya. Abu Bakar dan Umar. Sama-sama kan sahabat Nabi. Ketika Nabi cerita, wah saya tadi malam naik Mi'raj itu. Lama sekali ceritanya Nabi itu. Kayaknya beberapa minggu di Rasulullah di rekreasi di langit itu. Sahabat terpukau kecuali Umar. Umar itu apa ya? Pokoknya nggak konsentrasi, nggak fokus ya. Cengar-cengir aja mendengarkan Nabi cerita. Akhirnya sahabat terusik. Nabi kok serius bercerita, Umar itu cengar-cengir mukanya. Hai Umar, kok kenapa begitu? Apa kamu nggak percaya apa dikatakan Nabi? Tahu nggak apa jawaban Umar? Kayaknya enggak. Masa tidak cukup satu malam ceritanya panjang banget? Ini ceplas-ceplosnya Umar. Tapi nggak pernah dipecat Nabi sebagai khalifah. Wah, kaget sahabat kan. Ya Allah, Umar kok nggak percaya Umar? Nggak percaya Nabi cerita. Nabi dari tadi cerita padahal waktu perjalanannya saja sampai ke sana itu berapa lama. Ceritanya begitu panjang. Kayaknya bertahun-tahun di sana tinggal. Padahal kan di sini sholat isya, di sini sholat subuh. Kok begitu? Nah, bagaimana saya bisa percaya? Sahabat itu nanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kalau kamu percaya nggak apa yang disampaikan Nabi? Wallah, lebih dari itu kalau keluar dari mulutnya Rasulullah, saya wajib percaya. Nah, coba, ada Umar, ada Abu Bakar. Setelah mendengarkan Abu Bakar begitu, oh kalau begitu saya juga percaya deh. Baru serius lagi juga Umar. Jadi tipikal itu. Mungkin dari segi waktu, dari segi tempat, dari segi intensitas itu juga. Nah, kita perlu membahas as-sabiqun al-awwalun itu. Boleh jadi kita ini adalah jauh dari kurun waktunya Nabi, tapi kita yang paling cepat masuk ke dalam surga. Karena kita as-sabiqun al-awwalun itu adalah orang-orang yang paling pertama direspeki Nabi. Kan ada hadis Nabi itu. Nabi tiba-tiba nangis. Dalam suatu majelisnya Nabi Maghrib Isya itu. Umar, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Akhirnya kami pun juga ikut nangis. Kesulitan apa gerangan yang engkau alami, kami siap membantu. Apapun kesulitanmu, kami siap untuk membantu. Sampaikan. Ya. Engkau kecewa, siapa yang mengecewakan engkau? Engkau sakit, penyakitmu apa? Engkau menderita, deritamu apa? Kami siap di sini untuk melindungi engkau. Kata Nabi, aku menangis. Bukan karena saya kecewa, bukan karena saya menderita, bukan karena saya sakit. Tapi saya sangat terharu. Penasaran sahabat, kamu terharu dengan siapa ya Rasulullah? Saya sangat terharu dengan kekasih. Tuh, bukankah kami kekasihmu yang siap setiap hari mendampingi kamu berperang, mempertaruhkan nyawa? Bukankah kami kekasihmu? Lebih penasaran lagi sahabat, jawaban Nabi, bukan. Kalian sahabatku tapi bukan kekasihku. Siapa kekasihmu itu ya Rasulullah? Kekasihku ialah mereka akan hidup dari tempat yang jauh dari tempat kita di sini. Dan mereka akan hidup dalam kurun waktu jauh dari hidup kita sekarang. Coba baca, tebak Bapak Ibu. Geografis mana yang paling jauh dari tanah Arab tempat lahirnya Nabi? Indonesia kan? 9 jam terbang tuh. Orang Arab itu naik ojek sudah sampai ke tempat Nabi itu. Kurun waktunya, kita sudah 14,5 abad yang lampau. Jangan-jangan yang membuat Nabi menangis rindu. Semua jamaah kita yang muncul dalam Zooming ini. Dirindukan Nabi. Pasti akan kita dimintakan syafaat. Jadi as-sabiqun al-awwalun, kita terlambat lahir, tetapi bisa menjadi orang pertama yang dibela Nabi. Kenapa? Karena kita menjadi kekasihnya Rasulullah. Kenapa menjadi kekasihnya? Negara yang paling aktif dan paling rajin berselawat di seluruh dunia Islam
adalah Indonesia. Selawat yang paling kaya di seluruh dunia, sudah lebih 100 nyanyian selawat itu adalah Indonesia. Majelis taklim yang meneriakkan salawatan Nabi sudah 300.000 di Indonesia. Mana ada majelis taklim di Saudi Arabia? Perempuan nggak boleh keluar rumah. Nah, bapaknya pergi ke kantor, kunci gemboknya dibawa pergi ke kantor. Istri tinggal di rumah, TV-nya lebar-lebar. Di sana penuh dengan berlian, pakainya mahal-mahal, tapi hanya dipakai di rumah. Yang pergi ke pasar laki-laki, yang menjualnya laki-laki, yang ngantarnya laki-laki. Perempuan di mana? Dalam rumah. Di Indonesia, Masya Allah. Masya Allah. Surganya para perempuan yang salehah. Insya Allah. Terima kasih. Baik. Ustaz, mohon izin Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Disampaikan oleh jemaah kita, tadi saya membaca dari Ibu Sri Tarmizi Ustaz. Beliau menyampaikan dan mentautkan Ustaz dengan apa yang saya dapati dan terkait juga dengan pertanyaan yang terakhir tadi disampaikan oleh Ibu Rini. Di dalam surah keempat, surah An-Nisa ayat ke-48, terdapat firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik, dan Dia mengampuni apa atau dosa selain daripada syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, maka mohon pandangan Ustadz mengenai dosa syirik ini adalah dosa yang tidak termaafkan, Ustadz. Bagus. Semua dosa-dosa bisa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Ada kisahnya kan dalam Riyadhus Shalihin, di bagian awal itu kitab wajibnya pondok pesantren. Kita dulu di pondok itu wajib baca itu Riyadhus Shalihin karangan Syekh An-Nawawi, bukan An-Nawawi Bantani tapi Syria yang makamnya di Syria. Kira-kira 2 jam kita dari Damaskus itu ke tempat itu. Nah, itu kisah tentang pembunuhan 100 orang. Ya. Pak Kiai, masih bisa nggak Tuhan memaafkan dosaku? Oh Allah, ya itu tadi, semua dosa bisa dimaafkan kecuali syirik. Kamu syirik? Enggak, tapi selain itu saya lakukan semuanya. Apa? Kamu membunuh? Oh iya, itu kerjaanku membunuh orang. Kamu membunuh berapa orang? Masya Allah, aku sudah membunuh 99 orang, kata Pak Kiai-nya. Masya Allah, jangankan 99, 1 orang saja kamu bunuh, pasti kamu masuk neraka. Dengan ringan tangan ditebas lehernya Pak Kiai, jatuh kepalanya di lantai. Keluar gemetaran orang. Mana ada Kiai lain? Pak, ada di luar, di kota sebelah. Datanglah Algojo ini pergi ke situ. Perbatasan desa, jatuh, mati di situ. Singkatnya, datanglah malaikat penjaga neraka menjemputnya. Sudah lama aku nanti. Kamu perampok, pembunuh, dan seterusnya. Tapi mati di sini tempatnya. Ada penjaga surga juga. Ini bagianku. Dari mana orang jahat kayak gini bagian? Bukankah orang ini pergi mau bertobat ya? Ya, datang malaikat hakim. Jangan bertengkar sesama aparat hukum. Mari kita ukur. Berapa langkah dari ulama yang dibunuh dan berapa langkah rumahnya kiai yang dituju. 1 langkah lebih dekat ternyata ke tempat pertobatan itu. Ini bagianmu malaikat penjaga surga. Jadi apa artinya tidak akan pernah diampuni dosanya orang musyrik? Jadi begini, ini ada yang bertobat Rasulullah. Ada orang yang ini minta pertobatan. Ya. Oh enggak itu saya tidak ampuni, itu musyrik. Rendam dia di neraka itu. Sampai dia rasakan dosa-dosa musyriknya hancur. Ya, baru masuk neraka. Baru masuk ke surga. Jadi tidak akan masuk surga lebih awal orang syirik itu. Dosa-dosa lain bisa diampuni kecuali Allah. Diampuni berarti masuk surga. Tidak diampuni masuk neraka. Jalani hukumannya
sampai hukuman musyrik itu habis, tapi setelah dosa kemusyrikannya itu habis, masuk kembali ke dalam surga. Jadi gitu. Tidak akan pernah masuk pertama orang musyrik itu ke surga. Kenapa? Tidak akan bisa diampuni oleh Allah. Yang lainnya bisa. Saya lupakan dosa yang pernah kamu membunuh 100 orang karena kamu sudah mau bertobat. Tapi musyrik kayak kamu jangan. Kamu harus direndam di neraka dulu. Sudah direndam di neraka, habis dosa-dosa syiriknya. Kan orang kan tidak syirik seumur hidup kan. Syirik itu argonya jalan tuh. Jadi janin itu nggak pernah musyrik. Ya. Bayi itu tidak pernah musyrik. Yang musyrik itu argo itu kalau jalan. Nah semua itu dihukum adalah fitrah. Fitrah itu adalah Islam. Saya kira begitu. Baik. Boleh pertanyaan berikutnya, Ustadz? Ya, silakan. Oke, Ustadz, ini tadi Ustadz sudah menyampaikan mengenai pertaubatan Ustadz. Banyak sekali di kolom chat ini bahwa apakah kalau saatnya kita sudah bertaubat, betul-betul dosa kita sudah dihapuskan, dan kemudian kalau saatnya sudah bertobat terus berdosa lagi, apakah bertobat, berdosa lagi, bertobat lagi, bagaimana statusnya? Nah, kemudian ada yang mentautkan Ustadz dengan apa yang disajikan dalam surah ke-39 Ustadz ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Nah, sehingga dipertanyakan di sini, Ustaz, apakah dengan adanya ayat ini, maka pertaubatan itu betul-betul akan dihapuskan semua, Ustaz, sepanjang sungguh-sungguh terdapat di dalamnya. Ini yang terhimpun, Ustaz, dari beberapa pertanyaan mengenai kualifikasi taubat yang kita sampaikan. Ya, itu ketegasannya Al-Quran. Kan? Innallaha sesungguhnya. Dalam ilmu balaghah bahasa Arab, Bapak Ibu, inna itu huruf takkid. Stressing point word gitu kan. Inna tidak gampang itu menggunakan sesungguhnya. Itu ada takkid namanya. Takkid ya, sesungguhnya Allah. Itu huruf takkid, stressing point. Innallaha sesungguhnya Allah, yaghfiru. Yaghfiru itu kan fi'il mudhari, dari dulu, sekarang dan akan datang. Tetap Allah itu akan menampakkan diri sebagai Maha Pengampun. Bukan saja Maha Pengampun ketika Nabi hidup, kita juga sekarang bisa, anak cucu kita pun juga bisa diampuni. Kenapa? Karena itu tensisnya adalah present and future di sini kan. Yaghfirud dzunub. Ad-dzunub itu jamak kan. Bukan yaghfirud dzambi. Kalau ad-dzambi itu dosa tertentu. Kalau ad-dzunub jamak, seluruh dosa. Jami'a itu muqayyad, seluruhnya. Jadi redundant ini kan. Bukan redundant, itu takkid dalam ilmu balaghah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jami'an, seluruhnya. Jadi apa artinya itu? Lalu ditutup lagi, innallaha sesungguhnya Allah. Ghafurun, ya. Bukan ghafirun, tapi ghafur itu maksimum pengampunan. Ar-Rahim, bukan rahimun, tapi rahimun, maksimum rasa sayang. Kurang apa kita? Masa mau putus asa kepada Allah? La taqnatu mir rahmatillah kan sebelumnya tadi itu. Jadi jangan takut terhadap dosa-dosa masa lampau sampai mengalahkan ketakutannya kepada Allah. No. Kalau dosa kita berulang-ulang, hari ini kita tobat, besok jatuh lagi. Allah Maha tahu. Datang lagi lah kepada Allah. Maka itu ada ayatnya kan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahharun. Sesungguhnya Allah mencintai ya tawwabin. Tahu nggak namanya apa tawwabin? Saya suka sekali membaca ayat ini. Karena Allah tidak mengatakan innallaha yuhibbut ta'ib. Tidak dikatakan innallaha yuhibbut ta'ibin. Apa at-ta'ib? At-ta'ib itu satu kali bertobat tetapi maksimum gitu ya. Ya. Kalau sudah bertobat jangan lagi melakukan dosa setelahnya, itu at-ta'ib. Tapi kalau at-tawwabin,
bolak-balik bertobat, hari ini bertobat, besok jatuh lagi, tergelincir lagi, tobat lagi, balik lagi, berdosa lagi, balik lagi, tobat lagi, kumat lagi, tobat lagi. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bolak-balik bertobat. Kalau kita kan enggak. Kamu sudah saya maafkan, berdosa lagi, khianat lagi. No way, tidak ada maaf bagimu lagi. Ya. Tapi itu bedanya kita dengan Tuhan. Tuhan yuhibbut tawwabin. Kita manusia hanya yuhibbut ta'ib. Sekali engkau mengkhianati aku lagi, no way, tutup pintu. Tidak ada maaf bagimu. Allah as-sabur. As-sabur itu artinya apa? Tanpa ada beban. Ya. Air susu dibalas air tuba dibalas air susu. Pokoknya nggak ada masalah. Tuhan itu nggak ada dendam sama sekali kepada hambanya. Ya, nggak ada yang menghalangi Allah kalau ingin jadi pemaaf terhadap seluruh siapapun hambanya. Maka itu yang terulang selalu Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 114 kali dalam Quran. Tidak pernah kita dengarkan Bismillahirrahmanirrahim wal muntaqim dengan nama Allah yang Maha Pendendam dan Maha Angkuh, nggak ada. Cuma satu-satunya dalam kata Al-Quran itu Al-Muntaqim dalam Quran. Jadi Al-Mutakabbir Maha Angkuh dan Al-Muntaqim Maha Pendendam. Satu kali saja disebutkan dalam Quran. Bandingkan Ar-Rahim 114 kali. Masihkah kita ragu dengan pengampunan Tuhan? Masihkah kita akan ragu dengan kekasih sayangnya Tuhan? No way. Makanya itu Nabi Isa ketawa terus. Hai Isa, kok kenapa kamu gak pernah sedih? Kenapa harus bersedih? Ya kan, siapa tahu kita dosa masa lampau. Orang yang terbebani dosa masa lampau setelah bertobat, sama dengan menuduh Tuhan tidak maha pengampun. Sama dengan menghina Tuhan tidak maha penyayang. Padahal Allah selalu memperkenalkan dirinya Ar-Rahmanir Rahim. Saya kira cukup. Baik Ustaz. Tadinya ada dari Pak Gufron, tapi Ustaz kami memahami, namun Ustaz. Ya silakan. Oh, boleh Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Jadi Pak Gufron Sumardiono, Ustaz senior kita, Ustaz, dan beliau pernah menjadi ketua Yayasan Wakaf Bangun Rani Bangsa di Menara 165, Ustaz, dan beliau seorang mu'alaf dan Masya Allah kiprah beliau luar biasa, sehingga Ustaz beberapa orang saudaranya kini telah juga menjadi muslimah, Ustaz. Nah, namun beliau menyampaikan di dalam kolom chat ini bahwa betapa sedihnya ketika membayangkan bahwa bersama saudara-saudara lainnya yang belum masuk Islam tidak akan dikumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala kalau saatnya mereka tetap berada di dalam kekufurannya. Nah, beliau memohon tips Ustadz bagaimana ikhtiar yang bisa kita lakukan agar saudara-saudara beliau ini yang lainnya bisa juga mendapatkan hidayah, Ustadz, selain menyadari bahwa hidayah itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya pertautkan Ustadz dengan pertanyaan dari Ibu Emalinda bahwa bagaimana keberadaan hubungan suami istri kalau seandainya suaminya meninggal, kemudian seorang istri tersebut menikah lagi dengan lelaki lainnya, menjadi suami keduanya. Nah, maka dalam perjumpaan di surga nanti kehidupan suami atau istri yang dikumpulkan itu seperti apa gitu Ustadz? Apakah dengan suami pertama ataukah suami kedua, dan kriterianya apa Ustadz untuk bisa kita dihimpun oleh Allah di dalam surganya Ustadz? Demikian Ustadz pertanyaannya. Iya, Allah Maha tahu dan saya tidak tahu. Kita serahkan kepadanya. Yang jelas baik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana fi auni abdi. Redaksi lain, inna ana anda dhanni abdi bi. Aku berada pada keyakinan seorang hambaku. Kalau kita yakin Allah Maha Pengampun dan termasuk mengampuni dosaku semuanya yang masa lampau setelah bertobat, maka Allah akan seperti itu. Tapi kalau sebaliknya, aku nanti nggak dimaafkan oleh Allah, nggak mungkin Tuhan memaafkan aku. Allah pun juga akan memihak pada kata hatinya orang seperti itu. Jadi optimislah, kata Quran, optimislah kata hadis Nabi. Jadi kalau ada orang yang melarang kita optimis, nakut-nakuti kita dosa masa lampau,
itu tidak seperti Nabi, dan itu tidak seperti Al-Quran. Jangan menjadikan Quran itu sebagai pengancam, awas loh. Quran itu kan undangan untuk menaikkan orang ke surga. Bukan sebagai alat palu untuk memukul orang. Quran itu adalah undangan sekaligus tiket untuk pulang ke kampung halaman rohani kita di mana. Bukan lagi di surga, tapi kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Bapak Ibu, semoga kita semuanya dipanggil berjamaah. Kan nanti di akhirat itu ada kloter-kloternya. Maka orang yang tidak punya jamaah itu tersesat di akhirat itu. Kalau ada orang individualistik nggak mau gabung dengan jamaah, itu kan manusia lorong. Itu kan orang tradisional, itu kan kumpulan orang kampung. Kita kan orang kota, kita kan elit. Nggak usah lah itu jamaah, baca sendiri kok ada Google. Orang yang nggak punya jamaah itu nanti kesulitan di akhirat. Karena panggilan Allah itu kan udah puluha bisalamin aminin. Anda kloternya mana? Oh, minggir kamu, nggak punya kloter. Jadi sepintar apapun harus kita bergabung dengan teman-teman kita, sebodoh apapun. Jangan sampai tidak punya korps. Karena orang dipanggil nanti berkelompok, bukan individu-individu. Ya, mudah-mudahan nanti kita semua di sini dipimpin, benderanya dipegang oleh Pak Hasanuddin. Ayo pengajian Jumatan ikut semua. Masuk duluan, alhamdulillah, sadatuna awalun. Mau kan kita seperti itu Bapak Ibu? Amin, amin Ustaz. Tadi Ustadz yang pertanyaan dari Pak Gufron, Ustadz mengenai ikhtiar yang bisa dilakukan terhadap saudara-saudaranya yang masih belum hijrah gitu Ustadz. Iya, Nabi kan sedih waktu kakeknya meninggal. Sedih sekali, nangis juga. Aku menangis karena nenekku tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang yang tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam bahasa fikih itu bukan muslim. Tapi kalau bahasa tasawuf lain lagi nanti. Ya. Jadi doakan saja Bapak. Seperti Nabi mendoakan kakeknya. Orang-orang non-muslim didoakan sekalipun masuk neraka, itu nanti akan dipindahkan Allah berkat doa orang-orang saleh yang mendoakannya, dipindahkan dari lumpur neraka ke neraka yang paling enteng. Maka itu ada satu kitab yang membahas ya kakek dan orang terdekatnya Nabi yang sering didoakan. Ya, itu nanti memang tidak masuk surga, tetapi dipindahkan ke neraka yang paling enteng. Tapi Nabi bersedih. Berapa lama? Allahu a'lam, seperti tadi itu kan. Nunggu giliran-giliran ya keputusan Tuhan terakhir. Tapi keyakinan kita, saya lah terutama, semua orang nanti pada akhirnya masuk surga. Cuma berapa lama direndam di neraka, Allahu a'lam. Kita sih pingin jangan ada transit di neraka. Maka itu taubat lah Bapak Ibu. Taubat sebelum tidur, taubat setelah bangun tidur, taubat setiap setelah fardu, istighfar, astagfirullahaladzim. Bersihkan, maka kita nanti tidak akan mencicipi neraka. Ya. Sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun. Kecuali orang musyrik. Musyrik itu tidak akan pernah diampuni, makanya itu tidak boleh masuk surga, harus direndam sampai musyriknya itu hilang. Tapi pada akhirnya juga masuk, cuma nggak bisa masuk as-sabiqunal awwalun tadi. Itulah artinya bahwa tidak akan diampuni dosanya. Semua orang diampuni dosanya kecuali orang musyrik. Semua orang bisa berhak untuk diterima tobatnya langsung masuk neraka, surga tanpa masuk neraka, kecuali orang musyrik. Artinya orang musyrik itu harus direndam di neraka dulu, setelah habis dosa syiriknya baru masuk kembali. Karena kan tidak ada orang musyrik seumur hidup ya kan. Ketika janin tidak musyrik, ketika bayi tidak musyrik. Jadi argo kemusyrikan itu diukur setelah orang itu mukallaf akil balik. Saya kira gitu Bapak Ibu. Baik. Pertanyaan berikutnya nih Ustadz mengenai mendoakan
orang-orang yang non-Muslim, Ustadz, di dalam acara pemakamannya. Nah, ini dipertautkan pertanyaan ini, Ustadz, dengan kisah Nabi Ibrahim yang mendoakan orang tuanya, Ustadz. Dan Allah melakukan pelarangan terhadap mendoakan ayahnya, dan begitu ya dalam peristiwa Nabi Nuh untuk mendoakan putranya itu. Nah, bagaimana Ustadz dalam prakteknya dalam kehidupan kita sekarang ini? Doa itu dua macam artinya. Bisa dalam arti da'a yad'u, memanggil. Bisa juga da'a yad'u, berdoa. Ya. Kita nggak mungkin bisa memanggil, hai Kan'an, ya, masuklah ke dalam perahu kami, nak. Bahkan marah Tuhan. Enggak, jangan panggil mereka. Innahu laisa min ahlika. Itu anak biologismu, tapi bukan anak spiritualmu. Jangan panggil mereka. Bukan berarti jangan doakan mereka. Buktinya Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya, tapi tidak memanggil bapaknya masuk surga atau ikuti. Percuma kan? Nabi mendoakan kakeknya non-muslim, tidak pernah bersyahadat, tapi dia berdoa. Cuma dia tidak memanggil kakek masuklah ke dalam neraka, ke dalam surga. Nah, ada hukum-hukum Allah yang berlaku bagi mereka. Nah, jadi kan tadi disebutkan tidak akan diampuni oleh Allah kecuali orang musyrik. Nah, kakeknya musyrik atau tidak, itu Allah yang tahu. Urusan kemusyrikan itu bukan prerogatifnya manusia, Allah yang maha tahu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, insya Allah. Jangan musyrik. Dan apa itu musyrik, Bapak Ibu? Itu hati-hati. Saya punya definisi tersendiri juga tentang musyrik. Kita itu jangan terlalu gampang mengumbar kemusyrikan. Nah, oh itu musyrik tuh, orang Bugis tuh. Masa mau pergi nelayan, celupkan kakinya di laut, komat kamit mulutnya. Musyrik itu, no. Marah orang Bugis itu. Itu bentuk persahabatannya manusia dengan makrokosmos alam semesta. 5 menit akan dapat bisikan dari sahabatnya laut. Kamu jangan melaut, di luar sana ada gelombang raksasa. Cuaca akan bisa berubah dalam waktu dekat. Udahlah, jangan melaut dulu. Pesan dari sahabatnya. Sahabat itu bukan hanya orang. Nabi mencontohkan sahabatnya bukan hanya orang. Sahabatnya Nabi burung, sahabatnya Nabi pohon, sahabatnya Nabi batu, sahabatnya Nabi unta, sahabatnya Nabi mimbar, sahabatnya Nabi gelas kaca. Apakah kita nggak boleh mencontoh Nabi? Lain musyrik. Kecuali kalau orang Bugis menyembah laut, itu musyrik. Tapi kalau menjalin persahabatan, itu persahabatan alam semesta. Nabi juga bersahabat dengan alam. Maka itu cangkirnya Nabi dikasih nama, ya, sisirnya dikasih nama, cerminnya dikasih nama, bajunya, pedangnya, untanya, kudanya, panggil namanya. Itu bersahabat dengan alam. Masa orang Bugis nggak boleh mencontoh Nabi? Mimbarnya Nabi menangis ketika diganti. Ya. Masa kita nggak boleh bersahabat dengan pohon, dengan kucing, ya, itu kan sudah bersahabat dengan kita. Ya. Rumah kita bersahabat dengan kita. Nggak ada benda mati dalam kamus Allah kan? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, itu ayatnya. Tidak ada satupun sesuatu di alam semesta ini melainkan bertasbih. Walakin la ta'lamuna tasbihahum. Kalianlah yang tidak tahu tasbihnya. Jadi kita terlalu sekuler. Banyak manusia yang bisa kita ajak berdiskusi, bersahabat. Alangkah miskinnya seorang guru kalau gurunya hanya orang. Impersonal teacher, guru yang bukan orang. Itu dicontohkan oleh Nabi Sulaiman, Olim nama tekatair, gurunya Nabi Musa adalah pohon. Jadi jangan terlalu picik, terlalu sempit wawasan kita, membuat kita kesimpulan yang keliru dan ikut mengelirukan umat. Iya. Musyrik itu tidak, yang musyrik itu ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau orang melakukan upacara-upacara persahabatan dengan alam, itu bukan musyrik. Itu bentuk persahabatan. Apakah Nabi musyrik? Karena Nabi bersahabat dengan burung, bersahabat dengan pedangnya, bersahabat dengan rumahnya. Assalamualaikum. Dia beri salam kepada rumahnya. Rumah itu kan benda mati, tapi kok salam?
Apakah Nabi musyrik? No. Jangan terlalu gampang memusyrikkan orang. Selama orang itu tidak menyembah. Ya. Dan kalau bukunya Ibnu Arabi lebih berat lagi memahaminya. Ya. Siapa sih alam ini? Dia kan tajallinya Allah semuanya. La ilaha illallah, tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Tidak ada yang mewujud selain Allah. Semuanya ini adalah tajallinya Allah. Nah, ada nggak musyrik? Kalau semuanya ini adalah penampakannya Allah, apakah ada yang musyrik? Jadi tidak gampang menjadi menuduh orang itu musyrik. Tapi ada musyrik. Kalau melupakan Allahnya, makhluknya yang diingat, itu musyrik. Kita itu kan musyrik itu menyembah berhala. Uang itu berhala loh Bapak Ibu. Kalau sampai uang melupakan Tuhan, justru ibu yang musyrik, bapak yang musyrik. Bukan orang yang bersahabat dengan laut itu. Apa yang mengecoh kita melupakan Tuhan? Boleh jadi perempuan, boleh jadi kendaraan mewah. Semua orang bisa memalingkan perhatian kita kepada Allah. Itu berpotensi memusyrikkan kita. Jangan nuduh musyrik. Barangkali kita lebih musyrik daripada mereka. Jadi, na'udzubillah min dzalik, Bapak Ibu sekalian. Mari, saya sering mengatakan Bapak Ibu, orang yang gampang menyalahkan orang lain, pertanda masih harus belajar. Tapi kalau orang sudah mulai menyalahkan dirinya sendiri, sudah sedang belajar. Kalau tidak menyalahkan dirinya, tidak menyalahkan orang lain, sudah selesai belajar. Orang arif tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih. Diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada. Surga datang sebelum waktunya. Selamat kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas pencerahan yang dihantarkan pada hari ini. Semoga apa yang Ustadz hantarkan pada hari ini memberikan motivasi yang sangat kuat sekali kepada kita semuanya untuk tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah, di samping kita merenungi dan mempelajari apa-apa saja yang menjadi kesalahan dan kelemahan kita, maka Allah membukakan pintu ampunan yang seluas-luasnya bagi kita semuanya. Nah, baiklah Ustadz, sebelum kita mengakhiri acara ini, mohon kesediaan Ustadz untuk sama-sama kita mengundang Profesor Suharyadi untuk menyampaikan sambutan dan salamnya untuk kita semuanya. Kepada Prof. Suharyadi, kami persilakan untuk meng-unmute audionya. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin. Siap, Prof. Terima kasih Prof. Nasaruddin Umar yang kami muliakan. Bapak Ibu sekalian yang masih lebih dari 900 bertahan mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nasar, ini kita seluruh jamaah itu selalu menanti-nanti hari Jumat. Sehingga setiap pagi setelah subuh mendengarkan pengajian Pak Hasanuddin, terus menanti kehadiran Prof. Nasaruddin. Alhamdulillah, beberapa Jumat ini selalu hadir dan meluangkan waktunya semakin banyak. Jadi semua jamaah terpuaskan ya. Jadi mengomentari Prof. Nasaruddin ini bagi saya juga sangat berat gitu. Semuanya bagus, pemahaman agamanya paripurna. Apapun pertanyaan yang disampaikan oleh para jemaah dijawab dengan lugas, tepat, dan memuaskan. Saya kira. Komentar-komentar di chatting semuanya memuji, dan artinya jawaban-jawaban Prof. Nasaruddin juga selalu menyejukkan, memberi pencerahan, dan memberi ketentraman kepada kita semua. Jadi menjalankan agama itu menjadi lebih ringan dan dengan senyum-senyuman terus ya, tanpa harus membayangkan neraka berlebihan dan lain sebagainya. Dan penjelasan mengenai surga dan neraka tadi sungguh luar biasa, bahwa semua umat dalam agama apapun semuanya nantinya akan masuk surga. Karena pada dasarnya tadi diterangkan begitu luar biasa, semua manusia lahir itu dalam keadaan suci. Sehingga masuk neraka itu membakar dosa-dosanya yang tidak terampuni. Tentu kita juga tahu tadi sudah disampaikan, ada yang sebentar masuk neraka langsung bisa masuk surga, ada yang sampai berjuta-juta tahun,
baru bisa masuk surga. Tentu karena dosa masing-masing orang berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Tinggal kita menyimak dari apa yang disampaikan Prof. Nasaruddin tadi untuk mengukur ya diri pribadi ya, yang tahu hanya kita dan Allah. Orang juga diharapkan tidak menjudge orang lain musyrik, berdosa besar dan lain sebagainya. Tetapi kita semua saya kira bisa terus mengintrospeksi diri seberapa jauh sih, seberapa besar sih dosa-dosa yang kita lakukan, dan apakah ada dosa yang tidak terampuni sehingga kita masuk neraka berapa lama. Mudah-mudahan kita semua semakin bisa memperkirakan diri, dan selama kita masih diberikan umur panjang, kita masih bisa terus memperbaiki diri. Dan insya Allah dengan tausiah-tausiah semacam apa yang disampaikan Prof. Nasaruddin, kita semuanya di jamaah ngaji bareng online ini terus-menerus bisa memperbaiki diri sampai akhir hayat, dan insya Allah semuanya tanpa halangan bisa langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Saya kira demikian, Prof. Nasaruddin. Sekali terima kasih. Terima kasih, Bro. Insya Allah Prof. Nasaruddin diberikan umur panjang dan kesehatan sehingga setiap Jumat tetap setia memberikan tausiah yang selalu bermanfaat bagi kita seluruh jamaah. Terima kasih Pak Nasaruddin. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syaradi atas sambutan dan pesan-pesan yang telah diantarkan di dalam forum ini. Semoga sehat walafiat selalu Prof, dan semoga Undira semakin jaya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang kita dapati pada pagi hari ini dan bagaimana kita memperhatikan setiap Jumat kita lalui dengan mengikuti tausiah dari guru kita Profesor Dr. Nasr Umar, bahwa betapa banyak sekali sesungguhnya di dalam kehidupan ini yang perlu kita pertanyakan dan perlu kita memantapkannya di dalam perjalanan kehidupan ini. Maka dari apa yang kita dapati pada hari ini merupakan jawaban boleh jadi dari pertanyaan-pertanyaan kita sebelumnya, membuat kita lebih istiqomah lagi, dikarenakan tiada henti kehidupan ini memiliki sesuatu yang perlu kita telusuri dari waktu ke waktu. Maka mudah-mudahan dengan kita mendapatkan keistiqomahan dari Allah untuk terus menelusuri dan mentadabburi Al-Quran, khususnya di dalam kita mengikuti tausiah yang disampaikan dari guru kita Profesor Dr. Nasr Umar, yang insya Allah setiap hari Jumat kita selenggarakan ini, mudah-mudahan Allah berimpakan rahmat dan barokahnya untuk kita semuanya. Dan baiklah Ustadz, bersama Bapak dan Ibu semuanya, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan memohon Ustadz dapat memimpin doa penutup untuk majelis kita pada hari ini. Silakan Ustadz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah irhamna ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkal 'alaik wa nuthni 'alaika al-khaira kullahu wa nashkuruka wa la nakfur. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfad. Narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Inni 'adzabaka jidda bil kuffari. Ya Allah, inilah kami para hamba kembali bersimpu di hadapan pada hari yang penuh pengampunan dosa, hari Jumat ini. Tiada lain harapan kami semuanya di sini ya Allah kecuali memohon pengampunan, memohon bimbingan-Mu, memohon pertolongan. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau-lah yang Maha tahu semua rahasia-rahasia perjalanan hidup kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi-Mu ya Allah. Karena itu hamba-Mu datang dengan penuh kepasrahan diri. Sepenuhnya kami serahkan diri ini kepada-Mu ya Allah. Terserah Engkau ya Allah. Jika Engkau memaafkan hamba-Mu, memang Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi jika Engkau tidak memaafkan hamba-Mu, itu juga adalah hak-Mu. Memang aku pantas
dimasukkan ke dalam neraka-Mu, mengingat dosa masa lampau itu sangat keji. Satu permohonan kami, dimanapun Engkau menempatkan kami, ya Allah, izinkan kami meneriakkan pekikan panggilan kerinduan kami kepada. Seandainya pun Engkau memasukkan kami ke neraka-Mu, aku akan pekikan panggilan cintaku terhadap-Mu, Allahu Akbar, di lumpur neraka sekalipun. Ya Allah, hamba rela, apapun keputusan, hamba-Mu siap menerima kenyataan hidup apapun pemberian. Satu poin yang kami tidak boleh kami rasakan, adanya jarak antara hamba-Mu dengan Engkau, ya Allah. Kami mohon dimanapun Engkau menempatkan kami, jangan pernah mematikan kerinduan ini terhadap. Kami lebih takut terbakar oleh rasa malu terhadap-Mu daripada dibakar oleh api neraka. Jangan biarkan kami hidup di dalam kesesatan. Umur kami makin bertambah, ya Allah. Berikanlah kesadaran kepada kami. Berikan juga kesadaran kepada suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Masih banyak anggota keluarga kami yang belum bisa tersentuh air wudhu. Padahal itu adalah orang terdekat kami, ya Allah. Amin. Sadarkanlah mereka, ya Allah. Kami sudah berusaha menasihatinya, tapi tidak digubris. Kami serahkan kepadamu, ya Allah. Dia adalah orang dekat kami. Bantulah kami menyadarkan mereka. Hanya Engkau-lah yang ditunggu mereka untuk sadar. Kami mohon kepadamu pada hari Jumat berjamaah kami di sini, ya Allah. Amin. Palingkanlah mukanya keluarga kami itu. Amin, ya Allah. Untuk mencintai diri-Mu, ya Allah. Amin. Inilah prioritas doa kami pada hari ini. Amin. Ajaklah mereka bergabung dengan kami semuanya di tempat ini, ya Allah. Amin, ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya doa yang dipimpin oleh guru kita Profesor Dr. Nasrul Umar, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Mohon maaf lahir dan batin dari Bapak dan Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sarudin. Terima kasih Prof. Terima kasih Profesor Umar. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Nasarudin Umar. Terima kasih Prof. Hasanuddin. Saya dari Lombok. Terima kasih. Pak Suryadi. Terima kasih Pak Nasarudin. Terima kasih Pak Hasanuddin. Terima kasih Prof. Banyak baik dan Assalamualaikum jemaah sekalian. Terima kasih banyak. Kami dengan Ada di belakang Pak yang Sastra Bahar. Assalamualaikum. Lihat aja lihat. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu ya. Bahasan izin hari Ahad pagi ya. bisa juga ini Bunda, bisa juga Jumat besok hari ini nanti malam Bunda, nanti malam Nabihamdika, sudah la ilaha illa anta, astaghfiruka habis Isya. Terima kasih Ustaz Nanti pas Hasanuddin. tausiah saya Sampai jumpa lagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.